حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa barik ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sadaqallahul adzim. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Falah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita memulai majelis kita yang mulia ini. Satu lembar tulisan yang saya buat ini, hadirin sekalian, memang saya tulis berdasarkan satu, apa yang oleh Rasulullah SAW sampaikan dalam sebuah hadis, bahwa seorang mukmin yang mau bergaul dengan manusia dan mau bersabar dengan kondisi dan keadaan mereka itu jauh lebih baik daripada seorang mukmin yang tidak mau bergaul dengan manusia dan tidak bersabar dengan keadaan mereka. Hadirin rahimakumullah, seperti yang saya tulis di awal tulisan ini, zaman di mana kita ditakdirkan hidup oleh Allah dan tumbuh sebagai seorang tua, seorang ayah, seorang pekerja profesional, seorang ASN, seorang wira swastawan. Kalau kita ngobrol satu dengan yang lain, pasti lingkungan pertumbuhan kita itu tidak ada yang ideal aja mas kan. Bahkan pasti mengecewakan kita. Ya karena hampir dalam urusan pendidikan misalnya, ekonomi, politik, pergaulan sosial, segala hal yang ada di sekitar kita itu justru jauh dari agama atau kebenaran yang kita yakini jamaah. Tapi yang penting buat kita adalah sikap kita ini harus seperti apa. Kalau hadirin mengeluhkan keadaan terus-menerus, gak akan pernah selesai jamaah. Ya. Dulu ketika Nabi itu diutus oleh Allah, keadaannya sangat tidak ideal. Dan begitu Rasulullah meninggal juga, setelah sekian puluh tahun beliau berjuang, situasi juga berbalik. Walaupun kemudian oleh Abu Bakar segera diatasi, jamaah sekalian. Oleh karenanya, hadirin sekalian, kalau hadirin buka surat ke-68, surat Al-Qalam, dari ayat ke-8 sampai ayat ke-12, dan ditambah nanti ayat 48 di surat 6 yang sama, jadi surat 68, ayat 8 sampai ayat 12, ditambah dengan surat ayat 48 di surat yang sama, maka hadirin akan punya kesimpulan bahwa Allah tidak ingin kita itu mengeluhkan keadaan, tetapi Allah ingin agar kita itu bisa menghadapi keadaan dengan sangat sabar. Ya mas kan, saya ingin bacakan terjemahannya di surat ke-68 yang tadi saya maksud. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada ayat ke-8 itu, fala tuti'il mukadzibin, maka janganlah engkau patuhi orang-orang yang mendustakan. Itu di zaman Nabi
sampai zaman kita selalu ada orang yang mendustakan kebenaran. Yang kedua pada ayat ke-10, dan janganlah engkau patuhi setiap orang yang suka bersumpah dan suka menghina. Di zaman Rasulullah ada, di zaman kita ada, dan sepanjang sejarah pasti akan ada. Yang ayat 11-nya, suka mencela yang kian kemari menyebar fitnah. Di zaman Nabi Musa, bahkan Qarun itu menyewa seorang pelacur untuk bilang di hadapan publik bahwa dia itu dizinai oleh Nabi Musa. Jamaah sekalian. Di zaman media seluar biasa sekarang, pasti akan selalu ada. Kemudian ayat 12-nya, kata Allah, yang merintangi segala yang baik, yang melampaui batas dan banyak dosa. Bayangkan ya, 3 hal ini digabung. Merintangi segala yang baik itu ada yang dalam urusan apa saja ada ya. Di pasar, kemudian di kehidupan budaya, di kehidupan macam-macam. Saya dulu ingat almarhum Mas Pepeng, pemandu acara jari-jari ketika bertemu kami, karena beliau orang Sumeneb, saya juga orang Sumeneb. Suatu saat beliau mengirimkan proposal acara hiburan di televisi swasta, yang acara oleh beliau itu dibuat sebagus mungkin. Tapi penolakan dari produser dan dari pemilik stasiun televisi swasta ini tidak cocok buat para pemilik TV dan pemilik modal. Jadi walaupun dibuat sebagus mungkin tapi tidak cocok. Jamaah sekarang. Di ayat 12 ini Allah menyebut yang merintangi segala yang baik, melampaui batas dan banyak dosa. Jamaah sekarang. Lalu ayat 13-nya, yang bertabiat kasar, selain itu juga terkenal kejahatannya. Hadirin bisa bayangkan, kalau ayat 8 sampai 12, ayat 13 dijadikan satu, bayangkan manusia-manusia yang mendustakan kebenaran, memfitnah, kemudian merintangi yang baik, terkenal kejahatannya dan bertabiat kasar. Dalam bahasa Arab, utulim ba'da dzalika zanim itu, ayat ke-13, zanim itu adalah orang yang bertabiat kasar, terkenal kejahatannya, dan lahir dari pernikahan yang haram, baru ketahuan setelah puluhan tahun kemudian. Jadi kombinasinya itu mengerikan sekali. Itu representasi yang sangat luar biasa di zaman Rasul adalah Walid bin Mughirah. Salah satunya adalah ayahnya Khalid bin Walid. Nah, hadirin sekalian, lalu kalau hadirin perhatikan ayat 48-nya di surat yang sama, Allah berfirman kepada Rasulullah, fasbir li hukmi rabbika, bersabarlah engkau Muhammad dalam menjalankan ketetapan Tuhanmu. Wala takun ka sahibil uti, dan janganlah engkau seperti penghuni perut ikan, maksudnya Nabi Yunus. Jadi Rasulullah di hadapan lingkungan yang sangat benar-benar rusak itu, oleh Allah tidak boleh mundur dari situasi. Itu artinya hal yang sama berlaku buat kita. Hadirin mau berlingkungan, bertemu dengan kondisi yang sangat buruk sama sekali, kalau mengikuti surat ini, maka mestinya kita tidak boleh mundur. Jemaah sekali. Tetapi Allah tidak membiarkan Rasulullah berjuang tanpa bekal, berjuang tanpa petunjuk, jemaah sekali. Saya lanjutkan dulu. Terhadap semua kenyataan seperti itu, kita tidak boleh berkecil hati dan tidak boleh kehilangan harapan besar hidup akan terbitnya fajar kemenangan kebenaran yang kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka cari dan kuasailah apapun yang membuat kita tumbuh dan berkembang sebagai orang baik yang kuat. Dalam hadis itu Rasul mengatakan, ihris ala ma yanfa'uka, bersemangatlah kalian mencari apapun yang memberikan manfaat bagi kalian. Ya. Nah, kalau kita bicara soal anak kita aja Mas, hadirin bisa catat ayat-ayat ini, surat 19 ayat ke-6, jemaah sekalian, dari ayat ke-6 kemudian meloncat ke ayat ke-12 sampai ayat ke-15. Surat 19, 6, lalu 12 dan sampai ke-15, jemaah sekalian. Hadirin sekalian, di surat ke-19 ayat ke-6 itu Allah menggambarkan
bahwa Nabi Zakaria itu berdoa agar ada yang mewarisi agama yang selama ini diperjuangkan. Pertanyaannya jamaah sekalian, hadirin dengan saya ini menyekolahkan anak, hadirin sekalian. Apakah sekedar anak-anak kita itu mewarisi bisnis kita? Apakah sekedar anak-anak itu kalau kita tidak ada, mereka bisa mandiri cari uang? Bandingkan dengan kalimat, ya Allah yang akan mewarisiku dan mewarisi keluarga Yakub. Maksudnya mewarisi agama yang dikerjakan, kemudian dilaksanakan dan diperjuangkan. Ya Mas. Nah, doa ini kemudian terkabul, lalu profil putra yang dilahirkan oleh Nabi Zakaria dan istrinya itu adalah Allah sebut di alam di surat 19 ayat 12 itu. Siapa Yahya itu? Ya Yahya hudil kita bahwa bikuwah. Wahai Yahya, ambillah kitab suci ini, maksudnya Taurat, dengan sungguh-sungguh. Hadirin sekalian kebayang nggak kan? Sementara hadirin sekalian baru pulang dari kantor, mampir di Masjid Al-Falah, coba. Terhitung nggak? Anak-anak yang kita tinggal di rumah, atau cucu yang tinggal di rumah itu, benar-benar menjadi anak-anak yang mengambil kitab sucinya, Al-Quran itu dengan sungguh-sungguh. Baca dalam sehari sekian kali, membaca sekaligus mentadaburi dengan sungguh-sungguh. Jangan-jangan hadirin sekalian, dia hanya membaca seminggu sekali, atau sebulan sekali, dan segala macam. Kalau kondisinya begitu jamaah sekalian, kita tidak akan bisa berhadapan dengan lingkungan yang, jangankan lingkungan yang ruwet, segala macam. Dalam surat 68 tadi, anak-anak kita hanya bertahan atas godaan, main-main, hiburan yang mungkin sudah nggak tahan. Di ayat ke-12-nya juga, Allah menyebut Nabi Yahya itu adalah wa atainahul hukma sabiyah, dan kami berikan kepada Yahya itu hikmah sejak dia masih belia. Hikmah itu adalah pengetahuan yang dikuasai dengan sangat baik dalam dan disampaikan dengan bijaksana dengan sebaik-baiknya kepada orang lain. Saya membayangkan anak-anak kita zaman sekarang tidak suka baca buku, lebih suka baca handphone dan pegang handphone dan segala macam. Rasanya anak-anak seperti ini bisa diandalkan untuk bertahan dalam hantaman budaya yang permisif, yang hedonis, yang materialis itu mengerikan sekali jamaah. Maka saya menulisnya, maka carilah dan kuasailah apapun yang membuat kita tumbuh dan berkembang sebagai orang baik yang kuat. Hadirin, Luqman itu di dalam surat ke-31, jamaah sekalian, Allah sebut dengan walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah, dan sungguh telah kami berikan kepada Luqman hikmah. Tidak mungkin kita menjadi seorang ayah yang bisa membentengi anak kita dari kepungan budaya yang merusak itu kalau kita sendiri bukanlah orang yang beriman, ibadahnya bagus dan memiliki hikmah yang baik, jamaah. Saya perlu sampaikan ini jamaah sekalian, karena kalau saya tanya secara teknis di rumah apakah jamaah sekalian itu punya mushaf Al-Quran? Kalau ada, apakah mushaf Qurannya itu terjemahan yang ada terjemahan perkataannya? Apakah juga dilengkapi dengan sejumlah pilihan tafsir atau buku-buku yang bisa mengantarkan anak-anak kita memahami Al-Quran? Kenapa saya sampaikan ini jamaah sekalian? Kalau setiap malam Jumat atau hari Jumat hadir membaca surat Al-Kahfi itu mengungkapkan bahwa pemuda Kahfi itu Allah tidurkan 309 tahun. 300 tahun tambah 9 tahun. Itu 4 generasi jemaah. Mereka mendapatkan kemuliaan seluar biasa itu karena mereka mengimani agamanya, kemudian melaksanakan agamanya, dan memperjuangkan agamanya. Kalau ini tidak terjadi dengan kita dan anak kita, jangankan 4 generasi. Kita 1 generasi selesai, anak-anak kita mungkin tidak lagi bersungguh-sungguh melaksanakan agama. Ayah sudah meninggal, ibu sudah tidak ada. Ya, kita sholat biasa-biasa saja, tidak perlu serius-serius ya. Dan mungkin mereka sudah tidak punya kepedulian teman kanan kirinya untuk diajak menjadi orang baik seperti mereka aja, Mas. Saya sampaikan ini hadirin sekalian karena banyak orang-orang yang sudah usianya lanjut, saya 57 kira-kira, yang hanya dipikirkan itu sekedar ke masjid, jamaah sekalian, ngaji dan segala macam. Dia tidak pernah mikirkan anaknya itu. Sementara anak yang soleh yang mendoakan kita, ilmu yang bermanfaat dan sedekah jari itu akan menyambung terus kita mendapatkan pahala. Kalau tidak kita serius mulai sekarang, habis selesai. Nah,
Saya lanjutkan. Mari di makalah itu, mari cari dan perlengkapi kita dengan segala apapun yang membuat kita sanggup membela dan memperjuangkan ketinggian dan kemuliaan keyakinan kita. Hadirin kalau ngikuti Piala Dunia aja misalkan, apa yang membuat tim-tim sepak bola dunia itu bisa lebih unggul yang lain? Itu bukan sekedar yang penting sehat fisiknya, yang penting skillnya bagus, yang penting strategi bermain bagus. Lebih dari itu, detailnya aja, lebih detail-detailnya bahkan lebih ini. Salah satu detail yang saya contohkan, kalau sepak bola itu pemain belakang, tengah, depan itu jaraknya antar ini tidak boleh terlalu jauh. Kalau terlalu jauh, jebol ya. Nah, hadirin, dalam konteks kita dan anak kita jemaah sekarang, hadirin mungkin nelpon ya, nak sudah sholat, nak sudah ke masjid, tetapi detailnya tidak diperhatikan dari sekarang. Nelpon nak sudah sholat, tetapi hadirin tidak pernah membayangkan bahwa 24 jam berinteraksi dengan anak kita, seminggu kita berinteraksi, anak-anak kita itu sering melihat kita itu terlambat sholat dan tidak serius menjadi orang yang memberikan teladan. Itu detail yang saya maksud jemaah. Mungkin kita nggak sengaja, ya karena capek, tetapi mereka itu adalah peniru sejati dan bukan pendengar sejati jemaah. Nah, hadirin sekalian, maka cari dan pelengkapi diri kita dengan segala apapun yang membuat kita sanggup. Hal yang pertama yang belakangan bahkan dalam 10 tahun terakhir ini kan adalah interaksi kita dengan Al-Quran jamaah. Interaksi kita dengan Al-Quran. Maksudnya bukan sekedar membacanya, tetapi mendidik diri kita dengan Al-Quran. Ya. Dengan sebaik-baiknya sampai kita menjadi model yang baik buat ini. Saya kemarin di Bondowoso ada sebuah acara, ada teman bilang gini, Ustaz Arkom saya mau cerita ya. Ada orang Ustaz di tempat, saya kenal 2 orang. Semua orang mengakui kalau salaman dengan beliau itu ada aura ya. Aura itu pancaran kekuatan kepribadian yang muncul dari dirinya yang semua orang mengakui. Salah satunya adalah Ustaz, dia orang yang suka banyak baca Al-Quran. Dia, teman saya itu menekankan suka banyak membaca Al-Quran. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan begini, ciri 3 orang yang terbaik kata Allah, khiyarukum man dzakarakum billahi ru'yatu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang apabila kalian melihat dia itu mengingatkan kalian pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah, sebaik-baik orang di antara kalian adalah apabila kalian melihat dia itu, maka dia itu akan mengingatkan kalian pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya begini, di rumah itu waktu kita kelihatan oleh anak kita ngambil sarung ke masjid, udah cukup itu, anak itu tahu bahwa mereka itu akan segera diajak oleh ayahnya untuk segera ke masjid. Waktu kita pagi-pagi ke kamar mandi dan bunyi air kamar mandi itu jatuh dan lain-lain, udah cukup membuat anggota keluarga itu yang lain itu. Kenapa? Ada orang seperti itu, jangan. Ada orang yang tidak kurang-kurang itu bangun sudah teriak-teriak digedok tapi anaknya nggak bangun. Kata Rasulullah, orang yang paling baik adalah orang yang kalian lihat dia, dilihat saja mengingatkan kalian pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia berbicara, wazadakum fi amalikum mantiku. Apabila dia berbicara, maka apa yang kalian dengar dari pembicaraan dia itu memotivasi kalian untuk berbuat sesuatu. Hadirin ngerasa nggak dalam 24 jam, seminggu, 30 hari, nanti 65 hari, ada orang-orang yang berinteraksi dengan kita itu nggak banyak ngomongnya. Sekali ngomong membuat kita itu ingin baca. Sekali ngomong membuat kita itu ingin cepat pulang untuk berbuat baik pada istri dan anak kita. Mendengar kita berbicara, jamaah sekalian, maka pembicaraan yang didengarkan oleh mereka itu memotivasi mereka untuk berbuat sesuatu. Okay. Apa penyebabnya banyak diteliti? Hadirin jangan coba sekali-kali itu hadirin tidak sama antara ucapan dan tindakan. Itu dicatat betul oleh anak dan semua orang ada di sekitar kita. Begitu angkanya sudah menembus 2 kali, 3 kali, 4 kali, maka semua orang sudah tidak mau mendengar apa yang kita sampaikan. Ya. Saya pernah cerita di forum ini, zaman. Dulu waktu kita SD, SMP, SMA, kalau hari Senin kan hari seperti ini, kan upacara bendera. Guru-guru kita itu ngobrak-ngabrik ke kelas-kelas, menghalau kita ke upacara bendera. Saya punya guru, namanya Pak Suban, guru agama.
Itu kalau menghalau teman-teman sekelas saya, hanya berdiri di pintu ruang guru, senyum saja. Itu senyumnya itu bisa mengeluarkan teman-teman dari kelas ya. Kalau teman-teman nggak keluar semua, belum maju kira-kira 2 meter, senyumnya agak dilebarin sedikit ya. Gitu. Nah itu kekuatannya semakin dahsyat. Dalam kehidupan sehari-hari ada orang begitu. Ada orang yang lewat, ngomong, kita yang melihat dia lewat dan mendengar apa yang dia omongkan itu terasa berpengaruh sekali. Apalagi yang ketiga, cirinya orang yang baik kata Rasulullah, ada wa gharrabakum fil akhirati amalu, dan apabila kalian melihat dia beramal, maka kalian tergerak untuk mengejar akhirat. Kalau mau tahu yang terakhir ini, hadirin sekalian, coba kalau bangun jamaah sekalian, kira-kira setengah jam sebelum sholat subuh, hadirin berangkat ke masjid. Lihat orang yang lebih dahulu dari kita sudah sampai di masjid itu. Orang-orang seperti itu adalah orang, sebagian dari ciri-ciri orangnya itu adalah orang yang apabila kita lihat dia seperti itu, maka kita akan tergerak untuk mencari akhirat. Nah, jamaah sekalian, saya mari cari dan perlengkapi diri kita dengan segala apapun. Kita perlu memperlengkapi dengan aspek-aspek ibadah. Tapi persoalan anak-anak kita itu persoalannya banyak dan rumit. Maka kita mesti membaca sebagai orang tua dan kakak dan segala macam. Kalau tidak membaca, udah selesai aja. Tidak banyak yang bisa diinikan. Hadirin, coba cari di Google aja. Saya buat filenya ada. Saya buat ringkasan siapa sih guru-guru Muhammad Al-Fatih yang fenomenal itu ya. Gurunya itu banyak sekali ya. Yang spektakuler dari dua guru besarnya, Syekh Ismail Al-Quraini dan A'aq Syamsuddin, beliau itu belajar Al-Quran, hadis, sejarah, matematika, logika. Dan ketat sekali. Kemudian ada gurunya sendiri bidang memanah, kemudian militer, strategi perang, dan bahkan dia membaca 14 dokumen rahasia yang digunakan untuk menghancurkan Kesultanan Ottoman waktu itu. Nah, jadi hadirin sekalian, maksud saya dengan menyebut mari cari pelengkapi diri dengan segala apapun yang membuat kita sanggup membela dan memperjuangkan ketinggian dan kemuliaan kita dalam urusan anak-anak kita saja di rumah. Kalau kita tidak kuat dan kita tidak memperkuat ibadah, tidak banyak membaca, jamaah sekalian, dua hal yang ingin saya sebut di awal itu, maka rasanya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan anak kita itu tidak akan bisa selesai, jamaah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya untuk semua itu kita tidak boleh lemah. Karena menjadi ayah yang penyabar, menjadi ayah yang pemaaf, menjadi ayah yang penyantun, kakek yang perhatian itu tidak bisa diubah dalam waktu sehari, sebulan, setahun belum tentu jadi. Kita butuh sabar aja Mas. Apalagi menjadi seorang kakek ayah yang pengetahuannya itu banyak, luas, tetapi bisa disampaikan dengan baik kepada anak-anak kita sebelum kepada keluarga. Kelemahan ini yang oleh Umar bin Khattab itu didoakan dalam doanya, Allahumma inni a'udzubika min jaladil fajiri wa ajiz siqati. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari dominannya orang-orang yang rusak di tengah-tengah kami dan tidak berdayanya orang-orang yang baik di tengah-tengah kami. Hadirin, oleh karenanya kalau berolahraga di hari Minggu, hadirin jangan niatkan buat sehat saja, tapi niatkan agar kita menjadi orang baik yang kuat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau hadirin membaca buku, jangan sekadar memenuhi tugas profesional sebagai dosen, menjalankan tugas dan kepatutan sebagai seorang yang diberi tugas oleh atasan, dan tetapi lakukanlah itu agar kita menjadi seorang mukmin yang dengan pengetahuan di kepala kita itu yang Allah berikan, maka kita bisa berbagi, menyampaikan kebenaran. Kalau dalam surat Yasin itu litundira qauman ma undira abahum faghfirun, agar engkau memberikan peringatan yang kalau tidak diberi peringatan manusia itu akan lalai. Jamaah. Nah, hadirin nggak perlu jauh-jauh lah. Hadirin kalau lihat di grup WA RT RW, alumni, coba hadirin boleh. Betapa tidak berdayanya kita itu di tengah-tengah sehari itu yang diposting oleh teman-teman itu macam-macam. Begitu kita ngasih yang baik-baik, mulai ada yang nggak usah aneh-aneh lah, ini grup umum dan segala macam. Itu hal-hal sederhana saja. Nah, hadirin, bahkan untuk itu kita jangan pernah menyerah. Ya, saya perlu sampaikan ini jamaah sekalian. Kalau hadirin melihat kita ini sudah nanti Agustus sudah 45,
Sekarang 2026. Berapa tahun sudah? Berapa, Pak? Berapa? 81 tahun. Iya, 81 tahun. Ya. Dan rata-rata negara-negara di Asia Afrika itu setelah mereka tidak mudah jamaah sekalian untuk melepaskan diri dari situasi yang tidak menyenangkan jamaah sekalian. Oke. Nah, oleh karenanya hadirin sekalian, masjid itu adalah tempat yang paling luar biasa. Kalau saya ngisi acara ini di kantor, paling kawan-kawan kantor itu hanya menghabiskan anggaran jamaah sekalian. Ya. Tapi kalau di masjid beda. Daya serapnya, komitmen untuk melaksanakan apa yang diserap oleh khotib, mubalik dan segala macam. Kita bahkan di sini mungkin teman-teman ada yang tentara, bapak mungkin ada yang pejabat, ada yang udah usahawan dan segala macam. Yang kata Umar bin Khattab, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari tidak berdayanya orang-orang baik dan dari dominannya orang-orang yang rusak di tengah-tengah kami. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tempo-tempo hadirin sekalian, cobalah baca 2 surat berturut-turut, yaitu surat ke-27 dan 28. Itu 2 surat itu unik. Surat 27 itu adalah surat di mana Allah mengingatkan bahwa Nabi Musa yang Allah utus kepada Fir'aun itu Allah bekalkan dengan 9 mukjizat. Nabi Sulaiman yang Allah ceritakan, cerita Allah di surat An-Naml itu cerita tentang betapa Sulaiman itu diberi kemampuan oleh Allah untuk mengangkat martabat kebenaran. Ketika datang utusan dari Ratu Saba yang membawa hadiah banyak itu, kata dia, engkau kira dengan hadiahmu yang banyak bisa menundukkan aku? Bawa pulang, katanya. Aku akan mendatangi negerimu dengan tentara yang tidak bisa engkau kalahkan. Lalu dia bilang, siapa yang bisa membawa singgahsananya Ratu Balkis? Maka 2 orang, yang satu jin, yang satu manusia, aku akan membawa singgahsananya dalam keadaan sebelum engkau berkedip atau sebelum keadaan engkau berdiri. Surat An-Naml ini hadirin sekalian ditutup dengan kalimat yang diucapkan, Allah mengabadikan ucapan Rasulullah, aku diperintahkan oleh Allah untuk membacakan Al-Quran. Jadi amanah dari Allah untuk membacakan Al-Quran itu Allah dahului dengan cerita Nabi Musa yang diutus dengan 9 mukjizat, Nabi Sulaiman yang menghadapi Balkis itu, dan Nabi Syuaib, Nabi Syuaib yang di tengah-tengah kotanya itu ada 9 orang yang membuat kerusakan. Surah 27 mengamanahkan kita tidak akan pernah dihitung orang. Tidak akan pernah dianggap kalau kita ini tidak memiliki kekuatan iman, ilmu, akhlak, teknologi yang macam-macam. Pasti tidak akan dihitung jamaah. Hadirin, tadi siang saya dengan teman-teman Masjid Nurul Zaman itu bilang gini, Ustaz, gimana ya caranya menarik orang? Teman-teman Masjid Nurul Zaman ini mau bikin acara tentang Al-Quran. Saya bawa 3 buku yang diterbitkan oleh Rumah Besar Al-Quran yang saya kelola. Begini aja, karena kata Prof. Nasih, mantan rektor UNER yang sekarang jadi ketua takmir itu, 100 peserta pertama akan dapat buku 3 itu. Yang gini aja, pas hari Senin nanti kalau pas saya ngisi, langsung diumumkan siapa yang mau mendaftar, maka pesertanya akan dapat 3 buku ini. Hadirin sekalian. Kenapa saya sampaikan dan saya ceritakan gitu? Hadirin sekalian, pengajian dapat buku menjadi dibandingkan pengajian tidak dapat buku pasti kalah menarik dengan yang dapat buku. Pengajian dapat buku, dapat amplop pasti kalah. Benar itu. Dan saya sudah pernah sampaikan jemaat. Kawan-kawan sudah hampir 20 tahun yang lalu minta izin pada saya untuk memberikan beasiswa kepada anak-anak SD di depannya kantor Pertamina Jaget. Dulu ada kampungnya itu, sekarang sudah tidak. Oleh ketua RT-nya itu ditolak. Mas Kunchoro, teman saya namanya Kunchoro. Mas Kunchoro, mohon maaf ya, kalau saya nerima beasiswa per orang 150.000, nanti anak-anak kami itu tidak akan mendapatkan beasiswa per orang 300.000 dari gereja. Kami tidak akan pindah agama, tapi tolong pahami kami begitu. Jadi hadirin sekalian, saya ajak kepada Bapak, teman-teman yang pejabat, yang punya apa saja, jadikan apa saja yang Allah berikan itu untuk menjaga kehormatan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk membuat orang itu menyegani agama dan jangan banggakan uang, kemudian gelar, jabatan apa saja.
hanya semata-mata itu tanpa keinginan untuk mengangkat dan membela kehormatan agama Allah. Nggak ada apa-apanya jamaah sekalian begitu. Sehebat-hebatnya orang berkuasa, Fir'aun tumbang, ya kan? Hitler, Mussolini, Pol Pot, Idi Amin, dan segala macam itu berjatuhan, ya, nggak lama. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karenanya, tadi saya menyebut surat 27. Surat 28-nya lain lagi. Surat 28-nya itu adalah surat yang turun kepada Rasulullah di tengah-tengah tekanan permusuhan yang mengerikan sekali. Allah turunkan surat 8 agar orang-orang beriman yang bersama Rasul percaya bahwa dalam situasi yang tidak masuk akal sekalipun Allah bisa memenangkan hambanya. Nah, yang diceritakan di surat 8 itu adalah kisah saat ibundanya Nabi Musa alaihissalam itu yang diperintahkan untuk menghanyutkan bayi Musa. Apa pentingnya buat kita ya? Buat kita yang sekarang dimusuhi dari banyak titik jamaah. Allah ingin mengatakan melalui surat 28 itu bahwa Allah itu bisa mengamankan Nabi Musa itu dengan cara meminta ibundanya Nabi Musa itu menyembunyikan Nabi Musa bayinya itu di hutan, di gua yang tidak ketahuan orang. Tapi Allah ingin membuka kesadaran kita bahwa Allah bisa melindungi hambanya di tempat yang terang benderang yang kelihatan musuh tapi dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan? Dihanyutkan di sungai, aliran hanyutannya itu jatuh masuk ke istana Mesir, dan begitu sudah kena dipegang bayi itu, tiba-tiba Nabi Musa tidak mau menyusu kepada semua wanita itu. Allah ingin menyadarkan kita bahwa orang beriman itu kalau sholat, kalau berpuasa, kalau berkomitmen mengajak anak istrinya di tengah-tengah kehidupan yang tidak bersahabat, jangan khawatir keamanannya. Allah pernah mengamankan Nabi Musa dengan cara yang seperti itu. Agar kita punya rasa percaya diri. Kalau seorang ulama tafsir mengatakan seorang mukmin betapapun sendirian di bumi ini, dia akan kuat selama punya hubungan yang kuat dengan Allah. Tetapi seorang yang memusuhi agama dengan begitu kejam, betapapun kuat, begitu terputus dengan sang pencipta kehidupan, dia akan lemah selemah-lemahnya. Begitu. Hadirin 27, 28 itu perlu dibaca, diulang-ulang, ya. Karena kata para ulama, Al-Quran itu, ayat-ayatnya itu akan bekerja. Dulu ketika bekerja membangkitkan rasa percaya diri, optimisme, sama juga sekarang dia akan juga membangkitkan rasa percaya diri dan optimisme dalam melaksanakan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian. Saya sampaikan begini, karena saya tahu persis kita masing-masing hidup dalam lingkungan yang tidak ideal. Jangan ngomong soal negara, jamaah. Dalam lingkungan keluarga saja, ya terasa sekali. Di lingkungan RT, RW sudah gitu. Tetapi agama ini tidak mengajari kita untuk pesimis dan saling bertemu untuk menyalahkan keadaan. Tetapi agama ini mengajari kita, kata Allah, fasbir li hukmi rabbika, di surat 68 ayat 48, bersabarlah engkau dan jangan engkau seperti penghuni perut ikan yang berdoa dengan kecewa kepada Allah Subhanahu. Maksudnya Nabi Yunus itu. Nah, hadirin rahimahullah, oleh karenanya ada cara yang saya ingin sampaikan. Setiap sholat 5 waktu itu, jangan biarkan sholat itu tidak punya gairah, karena kita tidak punya sesuatu yang kita evaluasi. Saya selalu mengajak, kalau hadirin membaca Rabbighfirli warhamni wajibuni, Rabbighfirli itu, ya Allah ampunilah dosa saya. Dosa itu kan dua, kepada Allah dan kepada sesama manusia. Apakah saya dan hadirin sekalian itu setiap saat sudah makin berkurang kesalahan kita kepada Allah dan kepada anak istri? Pikirkan itu baik-baik ya. Kalau menambah salah pada Allah dan pada anak istri, sulit, mau ngapain sulit. Karena kesalahan itu terjadi. Yang kedua, warhamni. Itu artinya kasih sayangilah saya. Kalau hadirin ingin disayang Allah, maka perbanyaklah perbuatan kasih sayang kepada istri dan anak. Semakin banyak kita menyayangi sesamanya, semakin mudah aja mas. Nggak perlu ngomong dan tidak perlu ceramah macam-macamnya. Kalau orang pandai menyayangi siapapun, pasti akan dihormati. Nah, baru beristilah wajibuni. Wajibuni itu sempurnakan atau perbaiki atau tutuplah. Nah, di bagian wajibuni itu hadirin harus mikir, apakah Al-Quran kita itu semakin banyak, sholat kita semakin banyak, kemudian cara kita bekerja semakin baik, cara kita berhubungan dengan tetangga itu semakin baik, harus terus dibaik. Karena kalau hubungan itu memburuk, maka situasinya juga akan tidak bagus. Saya ngomong seperti ini jamaah sekarang. Dulu di masjid ini, pernah ada seorang jamaah Ustaz, ada seorang mu'alaf yang dia mengevaluasi pekerjaan kantornya per setiap sholat. Jadi kalau sholat duhur, dia evaluasi kerjaan dari pagi sampai duhur. Kalau dia sholat asar, dia evaluasi pekerjaan itu dari duhur sampai asar. Itu urusan kantor. Tapi kalau sholat dipakai urusan pribadi, maka dia akan menemukan kegairahan yang luar biasa.
Misalnya, tadi dari subuh sampai duhur, sampai asar, ternyata kita nggak baca Al-Quran sama sekali. Kalau hadirin bilang wajib nih, ya Allah, tutuplah aib saya, perbaikilah saya, berarti nanti dari maghrib sampai isya dan seterusnya itu harus segera diperbaiki situasi. Kalau cara mengolah hidup kita begitu, jamaah sekalian, hadirin tidak akan pernah ada kata pensiun, tidak akan ada pernah kata ini, karena wajib murni itu adalah syarat sebelum kita mendapatkan warfa'ni, angkatlah derajat saya. Kalau merujuk pada Al-Quran, orang yang akan diangkat derajatnya itu kalau iman, artinya memperbaiki keyakinan. Yang kedua, memperbaiki ilmu. Iman dan ilmu digandeng jadi satu dalam surat 58 ayat 11. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Yang ketiga, cara kita bekerja dan beramal. Di surat ke-6 ayat 132 kalau tidak salah, walikullin darajatum mimma amilu, dan setiap derajat Allah berikan kepada hambanya itu sesuai dengan amal yang dikerjakan oleh. Tadi saya sebelum berangkat ke sini karena sudah janji ke Ustadz Asrofi yang biasa, Ustadz Arkom apa temanya? Saya tulis tema ini, carilah apapun yang akan membuat kita cepat-cepat habis duhur itu, cepat-cepat saya nyiapkan makalah ini zaman. Itu cara saya bekerja agar saya itu memenuhi kaidah kalau amal, cara kerja saya baik, terbaik, Allah pasti akan mengangkat derajat. Begitu jamaah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah wajibuni warfa'ni. Nah, kalau mau diangkat derajatnya oleh Allah, maka perbaikilah wajibuni, sempurnakanlah. Ini kalau diingat-ingat dalam pikiran kita, pasti kita akan bergairah. Hadirin akan mencari apa yang perlu diperbaiki setiap saat. Dan itu dibaca 17 kali, 17 rakaat, ditambah sholat sunnah. Berkali-kali. Tapi aneh kan, kalau kita tidak mengalami perubahan apapun. Jamaah sekalian. Setelah warfa ini baru warzukni. Berilah saya rezeki ya Allah. Rezeki yang kita minta dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan hadirin perlu menyampaikannya pada Allah langsung. Misalnya besok hadirin mau memulai proyek, buka lahan tambang, besok mau macam-macam. Ngomong dulu lah kepada ya Allah, besok saya mau bekerja dan permudahlah, izinkanlah, bukakan rezeki bagi kami. Itu hal yang penting jamaah. Saya sudah pernah sampaikan di forum ini, Nabi Yusuf itu di surat 12 ayat 42 itu minta kepada temannya yang akan keluar dari penjara untuk diceritakan perihal dirinya agar dia ikut-ikutan dikeluarkan. Tapi temannya itu lupa bercerita. Setan yang membuat dia lupa bercerita. Akibatnya Yusuf lebih lama dalam penjara. Kata Imam Qurtubi, malaikat Jibril mendatangi Nabi Yusuf dan menegur, dulu ketika engkau hendak dibunuh oleh saudaramu, bukankah Allah menyelamatkan kamu dengan cara engkau hanya dilempar ke dalam sumur? Ketika engkau sudah di dalam sumur, engkau diselamatkan oleh Allah dengan cara kafilah dagang itu menemuimu dan mengangkatnya dari dalam sumur. Ketika engkau diperjualbelikan, bukankah Allah menyelamatkan kamu dengan cara engkau malah terbeli oleh orang-orang istana Mesir. Ketika wanita-wanita Mesir itu mengajak untuk berbuat zina, bukankah Allah yang memalingkanmu dari perbuatan zina? Lalu kata malaikat Jibril dalam tafsir Qurtubi, sekarang ketika engkau hendak keluar dari penjara, kenapa engkau pertama-tama minta bantuan pada manusia? Kenapa engkau tidak minta bantuan pada Allah? Hukumanmu 7 tahun lebih lama. Nah, hadirin sekalian, urusan mendidik anak, urusan uang, macam lapor dulu pada Allah Subhanahu, minta dulu pada Allah. Di mana? Paling gampang, Rabbighfirli, warhamni, wajibuni, warfa'ni, warzukni, wadin. Atau kalau nggak sempat ya di iyyaka na'budu wa iyyaka. Hanya kepadamu lah aku beribadah ya Allah, mendidik anak, mengelola bisnis, mengobati semacam-macam, hanya kepada Allah aku memohon pertolongan. Nah, kalau itu dilakukan, dampaknya akan luar biasa. Hadirin, mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan buat saya pribadi dan kita semuanya, seperti yang saya tulis di bagian akhir itu. Dan ini perlu selalu kita jadikan agenda kerja perbaikan kita, agar kita semua mampu berketetapan hati untuk terus berjuang mengembalikan kehormatan petunjuk demi petunjuknya yang hingga saat ini direndahkan, disepelekan, dan terus-menerus hendak dipinggirkan dari arena kehidupan jamaah. Ada catatan ringan dari Piala Dunia, petugas keamanan yang bertugas pengamanan kesebelasan Senegal itu melarang mereka itu keluar karena anginnya keras. Kata pelatihnya, memang Anda siapa yang melarang-larang kami? Bagi kami kalaulah terjadi final dan pemain finalnya kami, sementara kami harus sholat, kami akan sholat dulu. Kira-kira begitu. Itu pelatih Senegal yang luar biasa. Semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita.
Mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.